Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Kita tahu bahwa saat ini di saat pandemi COVID, banyak sekali yang terpuruk, banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak juga yang bisnisnya down atau bahkan tutup. Ada yang merumahkan karyawan atau bahkan jadi karyawan yang dirumahkan. Jadi insight kita kali ini adalah tentang bangkit dari keterpurukan. Sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe, please subscribe dan sebarkan atau share ke sebanyak mungkin teman, sahabat, keluarga, supaya channel ini dapat bisa lebih berkembang dan Anda bisa nyalakan notifikasinya, klik loncengnya supaya Anda dapatkan notifikasi setiap ada insight terbaru dari kami. Yuk kita mulai. Siapa sih sebenarnya yang ingin gagal? Saya rasa nggak akan ada gitu. 1 juta orang ditanya ya semuanya nggak ada yang ingin gagal, pasti ingin sukses. Akan tetapi sebaik apapun rencana dan tindakan, ada aja rintangan atau masalah yang berujung pada kegagalan dan bahkan keterpurukan. Menyesali diri sendiri, tidak tahu apa yang harus dilakukan, merasa tidak akan berhasil, putus asa. Ada keadaan yang sering dialami orang-orang gagal. Jika Anda sekarang ini merasa seperti itu, jangan menyerah. Anda bisa bangkit dari kegagalan. Berikut beberapa tips untuk membantu mewujudkan hal tersebut. Yang pertama, pandanglah kegagalan sebagai jalan menuju sukses. Percaya atau tidak, Anda memerlukan berkali-kali kegagalan sebelum akhirnya pada satu titik berhasil bangkit dan dapat mengantisipasi kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebelumnya. Yang terpenting adalah Anda terus mencoba dan berproses. Tidak diam menyesali diri walaupun hasil yang diperoleh di luar ekspektasi Anda. Karena kalau Anda hanya diam, disitulah justru ada yang namanya kegagalan permanen. Jadi contohnya ada seorang fresh graduate yang ditolak berkali-kali saat melamar pekerjaan. Nggak usah ngeluh, teruslah melamar ke sejumlah perusahaan. Soichiro Honda, sang sendiri ya, Honda ya, siapa yang nggak tahu Honda, pernah ditolak untuk bekerja sebagai teknisi mesin di perusahaan Toyota. Yang kedua, ambil pelajaran berharga dari kegagalan tersebut. Setiap merasa gagal, pastinya wajar jika Anda bersedih. Namun jangan terlalu lama berlarut dalam kesedihan. Ingatlah bahwa tanpa kegagalan Anda tidak akan pernah menjadi sukses. Teruslah gali penyebab-penyebab kegagalan sebelumnya. Kemudian pikirkan apa yang Anda sudah pelajari dan tidak boleh terulang di masa depan. Bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut di masa depan. Dengan merekonstruksi kegagalan Anda sudah selangkah lebih maju mendekati kesuksesan. Kegagalan di masa yang lalu juga tidak sia-sia.
karena telah menjadi pelajaran paling berharga sebagai motivasi diri bangkit untuk menggapai kesuksesan. Yang ketiga, banggalah jika Anda pernah gagal. Kegagalan apapun yang menimpa Anda, entah itu putus cinta, rumah tangga berantakan, usaha bangkrut, nilai sekolah jeblok, berbanggalah. Loh, kok bangga sih? Karena orang-orang sukses dunia pun pernah gagal sebelumnya dan bangkit dari kegagalan itu. J.K. Rowling, penulis Harry Potter yang sukses kaya raya itu, coba lihat berapa banyak dia sudah ditolak oleh penerbit. Jack Ma, pendiri Alibaba, dia pernah mengikuti ujian masuk universitas 2 kali, gagal. Berkali-kali melamar pekerjaan, gagal. Walaupun dia mendirikan Alibaba yang kini sukses besar, luar biasa, di awal karirnya pun kenyang kan pil pahit Alibaba itu. Yang keempat, berpikir jauh ke depan. Kesuksesan adalah hal yang membutuhkan kerja keras. Diperlukan usaha siang, malam, dan seseorang mungkin saja menyerah di tengah jalan. Yang membedakan orang sukses yang pernah gagal berkali-kali, dia berpikiran jauh ke depan, tetap optimis dan tetap bekerja. Ada filosofi bambu Cina yang perlu 5 tahun untuk menumbuhkan akar. Tanpa pertumbuhan yang terlihat di atas tanah demi mendapatkan akar yang kuat. Jadi mungkin benar ya perkataan bahwa sukses adalah seperti menanam bambu. Orang tidak bisa melihatnya dalam jangka waktu dekat, namun tunggu hingga tunasnya melesat tinggi beberapa waktu kemudian. Yang kelima, jagalah pikiran Anda. Pikiran yang sehat akan membangkitkan gairah hidup yang positif pula. Pikiran terwujud dalam tindakan, tindakan menjelma menjadi kebiasaan. Berpikirlah bahwa Anda sedang dalam proses menuju kesuksesan dan bisa melakukan lebih baik esok hari. Pola pikir ini akan lebih memberi spirit dibanding dengan terus berpikir bahwa Anda adalah produk gagal. Jagalah pikiran Anda, karena tidak ada orang yang sukses berpikir negatif terlalu lama. Hindari bergaul dengan orang-orang yang selalu meremehkan atau melontarkan kalimat-kalimat negatif terus-menerus. Yang keenam, bukan Anda yang gagal. Anda mungkin pernah mendengar cerita ketika seorang anak gagal menggoreng kerupuk. Dia bersedih karena kerupuknya gosong. Lalu ibunya menghibur dengan mengatakan bahwa yang gagal adalah kerupuknya. Poinnya, mungkin bukan Anda yang gagal, namun strategi yang Anda lakukan gak tepat. Jadi Anda bisa mencoba strategi atau pendekatan yang lain. 7. Ingatlah kesuksesan Anda terdahulu. Jika sedang merasa apapun yang Anda lakukan gagal, tidak seperti orang lain yang terlihat mudah berhasil, coba sebentar menengok ke belakang. Kegagalan seringkali membuat Anda dipenuhi pikiran negatif.
terutama membangkitkan kembali ingatan-ingatan mengenai kegagalan demi kegagalan yang pernah Anda lalui. Berhentilah. Sebaliknya, coba ingat kesuksesan terbesar apa yang pernah Anda raih dalam hidup. Bahkan kesuksesan-kesuksesan kecil seperti memenangkan juara kelas. Ingat kembali mengapa Anda bersemangat saat itu. Betapa menyenangkan mendapatkan menjadi juara kelas. Dibanggakan keluarga saat Anda berhasil membuat keluarga tersenyum. Dan Anda bisa mereview lagi dari sana. Yang kedelapan, evaluasi rencana Anda. Setelah Anda mantap merasa ingin mulai lagi meniti kesuksesan Anda, evaluasi lebih dulu. Apa sih rencana Anda ke depan? Pikirkan apa ada cara yang lebih baik? Apa ada orang yang dapat membantu Anda? Lalu apakah Anda berekspektasi berlebihankah? Pikirkan alternatif lain menuju suatu hal. Terbukalah terhadap cara-cara baru yang mungkin saja bisa lebih efektif mengantarkan Anda pada kesuksesan. Yang kesembilan, kegagalan bukan cerminan Anda. Mungkin Anda pernah merasa malu mengalami kegagalan. Contohnya, nggak kunjung dapat pekerjaan, gagal memasak sesuatu, atau apapun yang membuat Anda merasa rendah diri di hadapan orang lain. Namun ingatlah bahwa kegagalan sebenarnya bukanlah cerminan diri Anda yang sebenarnya. Sebenarnya bagaimana reaksi Anda terhadap kegagalanlah yang sangat menentukan. Ingatlah bahwa semua yang terjadi di dunia ini hanyalah 10%. Dengan 90% adalah bagaimana reaksi kita terhadap kejadian tersebut. Pilihannya ada di tangan Anda, bangkit atau tidak. Jika orang-orang menghakimi Anda berdasarkan kegagalan Anda yang terdahulu, nggak usah dipikirin, itu bukan masalah Anda. Bangkit atau tidak. Yang ke-10, beri waktu untuk pergerakan selanjutnya. Time heals everything. Waktu menyembuhkan segalanya. Bahkan patah hati pun memerlukan waktu bagi seseorang untuk move on, membuka hati pada orang baru. Anda mungkin memerlukan sedikit waktu untuk membangkitkan semangat lagi dengan melakukan apa-apa yang Anda suka. Nggak apa-apa. Take your time. Berikan diri Anda batasan waktu untuk hal tersebut. Sehari, seminggu, berapapun itu, pastikan saat tenggat waktunya habis, Anda sudah siap dengan rencana-rencana yang akan dilakukan. Rencana tersebut dapat Anda tulis dalam notebook, handphone, dalam bentuk to-do list harian. Yang ke-11, kelilingi diri Anda dengan orang-orang positif. Jika Anda sedang memulai berbisnis, bangun hubungan dengan mentor yang dapat membantu Anda bangkit dari kegagalan. Ada orang-orang di dunia ini yang hanya berada di dekatnya saja, orang bisa sudah tertular semangat. Orang-orang berenergi positif ini Anda perlukan demi pikiran dan tindakan Anda yang lebih positif. Yang ke-12, teruslah mencoba. Kebangkitan berarti Anda tidak boleh menyerah di tengah jalan, namun perlu terus-menerus mencoba. Thomas Alva Edison mencoba 9.999 kali untuk mewujudkan impiannya dan baru berhasil di percobaan yang ke-10.000. Satu kutipan terkenal dari Edison adalah,
Saya tidak pernah gagal. Bahkan saya berhasil menemukan 9.999 cara yang tidak bekerja untuk hasil yang saya inginkan. Jadi jangan pernah semangat jika jumlah kegagalan Anda masih jauh dari hitungan ribuan. Setiap orang memiliki anugerah tersendiri. Percayalah dengan terus mencoba anugerah tersebut hingga berbuah kesuksesan bagi Anda. Itulah 12 cara yang akan membantu Anda bangkit. Ingatlah bahwa kesuksesan paling banyak diraih oleh orang-orang yang menyadari bahwa kegagalan adalah sebuah jalan yang harus dilalui sebelum mereka meraih kesuksesan. Apapun kondisinya, Anda harus bangkit, Anda harus bahagia, Anda harus bersyukur. Karena dengan mencoba berbahagia dalam situasi apapun, bersyukur terus, Anda akan menemukan motivasi untuk bangkit kembali. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Mari kita semua bangkit dari COVID ini menuju masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Maju terus.